Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinan Fatur Rahman dari kelas Sosiologi D, semester 3. NIM saya 119803016. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, mari langsung saja masuk topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Sebelumnya, apa sih makna filsafat itu sendiri? Istilah filsafat secara etimologis merupakan perdanaan kata falsafah dari Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Lalu pengertian filsafat ialah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Contohnya seperti mengapa itu benar dan salah, mengapa sesuatu yang kita pakai disebut pakaian, dan lain-lain. Lalu kemudian, apa sih definisi dari filsafat Pancasila itu sendiri? Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dan Pancasila ini sendiri diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara, the Founding Fathers. Hasil perenungan ini kemudian secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI pada 8 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kemudian, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai sistem filsafat negara. Kemudian karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang dilakukan oleh the Founding Father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem, dan sistem itu sendiri karena kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Dan juga sangat jelas sila-sila tersebut satu kesatuan sehingga saling berhubungan. Contoh, sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5 untuk menyatakan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai secara bersama sehingga dapat disebut sebagai sistem. Kemudian pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi 3 bidang atau aspek penyelidikan. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan filsafat Pancasila itu sendiri, yang mana pasti hal ini sangat amat penting maknanya. Yang pertama adalah landasan ontologis. Apa itu ontologis? Ontologis ini merupakan ilmu yang menyelidiki terkait hakikat sesuatu atau tentang keberadaan atau eksistensi dan metafisika. Lalu landasan ontologis dalam filsafat Pancasila ini digunakan untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Hubungan kesesuaian antar negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab dan akibat. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Kemudian yang kedua adalah landasan epistemologis. Apa itu epistemologis? Epistemologis ini merupakan cabang filsafat yang bergerak sebagai cabang filsafat yang bergerak
sebagai menyelidiki soal asal, syarat, susunan, metode, dan validitas. Ilmu pengetahuan epistemologi ini menyelidiki sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi satu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dasar ontologisnya, maka kedua landasan ini berkaitan erat dengan konsep dasar hakikat manusia. Kemudian yang ketiga adalah landasan aksiologis. Apa itu aksiologis? Aksiologis merupakan teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Kemudian ada relevansi kasusnya, yaitu ditinjau dari sila pertama. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan. Manusia diciptakan Tuhan saling menjaga, mengasihi, dan saling menyayangi satu sama lain. Di setiap agama tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian dari kasus ini sungguh menjadi satu keprihatinan bagi bangsa Indonesia, di mana semakin maraknya kejahatan jadi setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pengaruh ekonomi.